Podcast So Tahu. Tahu dong. Baik lagi sama gua Rafif. Gua Bagus. Gua Yoga. Gua Septian. Gua Zen. Kira-kira kali ini kita bakal bahas topik apa ya, Septian? Nah, gua bakal bahas Apa apa ya? Jeng jeng jeng. Sobat Nah, sebenarnya topik ini tuh udah menjadi permasalahan umum di Indonesia. Nah, betul tuh. Ya kan? Ya. Tuh. Tapi kira-kira apa ya yang mendorong orang tuh buat ngelakuin korupsi itu? Tapi menurut Apa gue sih ada kesempatan dan kesempitan. Iya, Bisa, itu untuk salah orang satunya ngelakuin sih. itu ya. Iya. Nah, pas banget nih sama topik kita kali ini bakal bahas Apa? Fraud Star. Look at the star, look at the sun for you. Oke, balik laptop. I love you TV One, I love you Dewi Persik. Balik ke topik. Back to Oke. laptop. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu fraudster, akan dijelasin oleh teman-teman kita. Nah, fraudster adalah hasil penyempurnaan dari teori-teori fraud sebelumnya, yang dimana sebelumnya udah ada teori fraud triangle, lalu ada teori fraud diamond, dan kemudian disempurnakan menjadi fraudster. Nah, untuk fraud triangle bakal dijelasin sama temen gue nih, Yoga. Nah, fraud triangle itu segitiga kan? Nah, berarti ada 3 kemungkinan untuk menyebabkan fraud. Yang pertama itu tekanan. Tekanan adalah niat seorang untuk melakukan kecurangan, untuk memotivasi untuk memutuskan berbuat curang. Yang kedua, opportunity. Opportunity adalah peluang. Peluang adalah celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga itu pembenaran. Nah, biasanya oknum yang ketahuan melakukan kecurangan biasanya memberikan banyak alasan untuk membenarkan perbuatannya. Nah, dari fraud triangle itu ada 3 kecurangan untuk melakukan fraud. Nah, selanjutnya ini ada fraud diamond. Fraud diamond ini pertama kali diciptakan oleh Wolf and Hermansen pada tahun 2004. Pada fraud diamond ini yang ditambahkan dari fraud angel itu yaitu capability. Nah, kali ini saya akan menyebutkan unsur-unsur fraud diamond antara lain. Yang pertama, pressure, yaitu adanya tekanan kebutuhan untuk melakukan penipuan. Kedua, opportunity, yaitu situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan fraud. Yang ketiga, rationalization, yaitu merupakan sikap atau karakter yang menyebabkan individu tersebut melakukan fraud secara rasional yang memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang tidak jujur. Dan yang keempat, capability, yaitu kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah fraud tersebut dapat benar-benar terjadi, di mana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah dan untuk melakukan fraud tersebut sebagai peluang dan untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu ada fraudster. Nah, fraudster ini ditemukan atau dibuat oleh Profesor Dr. Haryono Umar pada tahun 2017 yang mengatakan ketika pemegang kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, para pelaku korupsi dan sebenarnya itu telah kehilangan integritas atau integrity. Jadi yang ditambahkan pada fraudster itu yaitu integrity atau integritas. Nah, sekarang kita mungkin bisa kali ya korelasiin fraudster dengan kasus yang mungkin terjadi di Indonesia. Bisa. Yang biasanya sering terjadi menurut Banyak Iya, tuh biasanya banyak, Indonesia tuh. banyak kan Ah, korupsi. yang Korupsi viral, kan yang viral aja Kalau deh. kalau gua sih ada sih nih kasus yang Oh ya, pas pandemi. Covid ya. Nah, itu kasus bansos, Cok. itu parah banget sih kan menurut gue. nggak masalahnya kalau bansos itu kan kayak relate banget gak sih sama kita? Nah, Yang kita masyarakat Karena kayak kita yang menerima jadi kita kayak merasakan gitu kan. Biasanya kan kalau orang lakuin korupsi itu kayak duit apalah diambil. Jadi sebenarnya kayak nggak terlalu kerasa ke masyarakat. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Ngerti kan? Ngerti. Sedangkan kalau bansos tuh kayak langsung untuk kerasa gitu. masyarakat menengah ke bawah. Iya, iya khususnya. sih sebenarnya. Nah, boleh tuh kita bahas buat topik ini nih. Oke, Kita oke, bahas ya. gua ada satu kasus yang menarik yaitu kasus korupsi bansos waktu masa pandemi. Oh, tahu gue 2020 ya kayaknya. Betul, Emang betul. ceritanya gimana sih itu? Jadi ceritanya itu ada jadi kan kita lagi kena pandemi nih awalnya. Pada ngerasain semua kan pandemi. Ngerasain dong. Ya kan? Ngerasain banyak yang di PHK. Nah, ya kan? betul. Banyak Jadi banget yang
kekurangan, Nah, khususnya di finansial atau ekonomi. Betul. Jadi kayak mungkin pemerintah tuh aware lah sama masyarakat gitu kan. Dia kayak ngelihat gitu kondisi kita, ada yang di PHK, ada yang merasa serba kekurangan dari segi ekonomi. Jadi pemerintah tuh berniat membantu kita gitu. Jadi Itu kayak niat baiknya ya. betul, itu niat baik dari pemerintah. Kayak ada sebuah program kayak dia tuh ngasih kita bantuan sosial berupa sembako kayak beras, sarden, Indomie, mie instan maksudnya. Mie Gak instan. apa-apa, bisa masuk Indomie. Oh iya, Indomie boleh endorse kita nih. Terus apa ya yang dikorupsiin ya? Ada bahan-bahan berikut ya? Nah, itu jadi gini Yoga. Jadi dia tuh kan ngasih ada dana bansos itu ada 600.000 ya kan. Jadi ada 2 gelombang tuh. Ada 2 gelombang yang bakal dikasih ke masyarakat. Gelombang yang pertama ada 300.000. Jadi dibagi 2 gitu, guys. Jadi ada apa ya? Jadi dari 300.000 itu dipotonglah 10.000 oleh Sama satu si oknum. bansosnya ini. Dikali berapa itu? Oknum. Oknumnya ada berapa tuh? Waduh, kita kurang tahu ya. Cepat pertama 10.000 nyampe berapa? Enggak tahu. Berapa M sih itu? 14 miliar nggak sih? 14 miliar. Buset, dari ceban pertama ya. Dari 10.000. Tega banget, Pan lagi butuh-butuhnya pandemi lo Covid itu. Kan kayak orang pada kena virus, kita pada sakit Nah, gitu. itu Dia bisa tuh masuk tuh dari teori itu kan ada namanya opportunity, Cok. betul. Kesempatan. Dia ngambil Benar. berarti menurut lu dia mengambil kesempatan di sana gitu ya. Iya. Ada juga pressure entah dari oknum ke bawah-bawahnya atau dari ke atas-atasnya. Oke, bentar. Oke, sebelum kita masuk ke teorinya, gue mau itu dah. Kan fraudster tadi ada 5. Iya. Ada pressure, Mm-mm. ada capability, ada rationalization, Ada integrity. Dan sama opportunity. opportunity. Kita bahas satu-satu gimana? Setuju nggak? Boleh. Boleh. Oke, gue mau nanya, kira-kira dari kalian, menurut kalian tuh opportunity dari kasus ini tuh apa sih yang dia, jadi ibaratkan kayak apa sih yang menyebabkan dia Bisa apa Dia ya? dapat kesempatan. Kesempatan. Berarti dia dapat kesempatan bukan sih? Iya. iya benar, betul, opportunity itu kesempatan. Itu pas banget kan di Covid, pemerintah ngasih kayak mana ya maksudnya? Ngasih Jumlah dana. Kasih jumlah dana yang gede gitu kan. ngasih kepercayaan ke Menteri Mensos buat ngebagiin bansos. Nah, Itu kesempatan. Iya, jadi Terus kayak ada kesempatan. mungkin itu bisa dibilang salah satu motif ya. Nah, Sebentar. Bisa. Lu tau nggak sih dananya berapa? Oh, gue kurang tahu tuh berapa tuh Jen kira-kira. Dananya tuh setahu gua tuh 5 triliun Triliunan lah. triliunan Pokoknya. triliunan. Banyak juga ya. Nah, terus yang tahu korupsi tuh ada berapa puluh M gitu kan. Kaya ya berarti negara kita. iya. Negara sebenarnya kayak sih buat nolong orang-orang yang menengah Tapi sampai ke lagi bawah. ngebayangin deh kalau Indonesia nggak ada yang korupsi. Buset dah, udah maju banget kita. Ada pelangi. Nah, lanjut. Oke, berarti menurut kalian kesempatannya itu ada ketika ada program tersebut ya. Iya. Jadi dan program, kepercayaan. jadi bisa dibilang itu salah satu motif mereka ya. Iya. Betul. Lanjut selain opportunity apa lagi? Selain opportunity itu ada ID integritas, cuy. integrity Integritas ya. tuh penting Itu gak sih? penting. Betul. Jadi kan dia tuh sebagai menteri sosial kan harusnya apa ya? Dia tuh punya integritas yang tinggi sebagai menteri sosial. Nah. Dia bilang jangan korupsi, tetapi dia korupsi. Waduh. Dipercayakan oleh presiden dan rakyat. Usahanya korupsi. Aduh. Tapi sebelumnya kan bukannya dia udah pernah korupsi ya? Iya, si oknum. Si oknum ini. Wah. Pernah kasus. Kayaknya orang korupsi itu nggak ada habisnya deh. Gak ada Karena habisnya. manusia tuh gak pernah masa puas, Cok. Berarti bisa kita lihat lah dari orangnya tuh nggak punya integritas yang tinggi gitu ya. Iya, itu. Padahal dia menteri loh. Aduh, Dan korupsi ini bisa buat orang yang tadi bermoral tuh jadi nggak bermoral. betul. Karena ada korupsi ini. Padahal presiden kita sangat baik mengasih kesempatan sekali lagi. Tapi malah dia dikorupsi lagi. Menurut gue salah di situ. Saat Iya. pandemi lagi. Tapi Nggak gua ada empati sih. Nggak ada. itu jelas. Karena masa dia korupsi di saat orang lain lagi sengsara. Kan dia makan duit orang sengsara. Aduh. Terus juga yang gue denger tuh kan ada tuh undang-undang kayak ada kalau kita korupsi di saat negara sedang kesusahan dan mengalami bencana itu bakal dihukum mati kan. Nah, Tapi kenyataannya Cuma di negeri divonis. dongeng Indonesia ini 12 tahun. cuma 12 tahun divonis. Dia minta bebas. Oke. keadilan hanya untuk orang hasil
kita balik ke topik. Dalam juga. Terus ada udah kita udah bahas 2. Cuma ada satu lagi nih. Capability. Oh, jelas jabatan, jelas dia kayak merasa Jelas bisa banget, semua melakukan serba ini. bisa. Apalagi tuh dia tuh apa lagi dia Punya kekuasaan. langsung gitu loh, langsung ke menterinya itu loh. Iya, jadi kayak Keren banget sih. gue punya katanya ada beberapa oknum ya. Nah, Ada ada 6 ya. Ada 6. tersangka. Ada 6 tersangka. Salah satunya ada direktur Transjakarta. Oke. Tapi dari sini gue jadi mikir deh. Kan ini korupsi dari apa ya? Misalnya kita dikasih duit buat 50.000 buat dibagiin, kita kurangin. Kita bagiannya barang. Mungkin menurut gue selanjutnya jangan lagi deh kita bansos dikasih barang, mending dikasih duit aja biar enak. Tapi Masih terdata gitu loh. tapi menurut gua duit malah lebih gampang di ituin sih Gus. Lebih gampang dimainin lagi. Coba kita jangan melenceng ke sana dulu ya. Kita jangan melenceng ke sana dulu. Kita bakal masuk ke satu lagi. Itu adalah rasionalisasi atau rationalization. Itu pembenaran. Menurut kalian pembenaran apa yang dilakuin sama dia ya? Apa ya? Dia butuh uang buat apa padahal menteri loh. Apa dia kayak juga merasa kena Covid, terus dia kayak Membutuhkan gitu. Iya. Aduh, Mungkin padahal itu kan semua juga ngebutuhin. Padahal dia masih dapat gaji. Masih dapat gaji. Dan tunjangan. Yang gede. Dia tahu kan? Gimana yang dari mana saja? Dia tuh benernya apa ya? Kayak merasa bener gitu dia ngelakuin hal itu ya. Iya, betul. Apa ya? Pembenaran dari mana lagi ya? Emang boleh sebesar itu? Iya. Tadi baru 4 nih, ada satu lagi yang lupa. Ada hampir kelupaan nih. Apa ya itu ya? Ada yang ingat nggak? Apa ya? Capability, rationalisasi, Integritas. integrity, terus opportunity, pressure. Tekanan. Mungkin ini kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Di atas dia masih Iya, ada yang ada lebih. paling atas lagi Lebih atau cuman di apa sih jabatan tadi? Iya, jabatan Capability. Capability. Mungkin dia capability-nya cuma bisa buat buat ngelakuin hal korupsi, siapa tahu di atasnya ada Jangan-jangan Tapi jangan kesana-sana lah. Ada juga Jadi- cowok. Bahaya ini. bentar dulu. Kan tadi pressure kita nggak mungkin kita bisa tahu jadi kayak pressure dari keluarganya kayak aduh Pak kita lagi kesusahan nih kan Iya. pressure tuh bisa datang dari mana saja mungkin dia pengen dari beli rumah di Bisa Senopati mungkin. atau menteng. Iya. Mahal. jadi gini Pressure dari keluarga ya kali ya. pressure itu bisa datang dari anak, ibu, bapak, keluarga lah sebenarnya. Atasan. Atasan, keadaan. Jadi keadaan yang kayak menekan kita buat melakukan sesuatu hal yang Buruk. haram terus dihalal-halalkan. Merasa benar. Itu tadi rasionalisasi membenarkan hal-hal yang haram. Tapi mudah-mudahan dia jangan pressure ke bawah sih. Kalau dia lebih pressure ke bawah lagi, yang bawah makin ke pressure sama dia. Betul. Gue sebenarnya tuh lebih kasihan ke orang yang di bawah-bawah. Pasti ada yang orang yang kayak terlibat gitu kan. Yang nggak tahu dia cuma kerja, cuma disuruh. Yang kena juga. Tindakan ini bisa dibilang korupsi jika udah memenuhi 4 unsur. Yaitu pelaku menguntungkan orang lain, diri sendiri atau apa sih namanya organisasi, terus melawan hukum, dan merugikan negara. Kita bahas satu, oke? Boleh tuh. Boleh. Menurut kalian pelakunya udah ada ya? Sudah. Ada berapa tadi? Ada 6. Kurang lebih itu baru kurang lebih. Yang kita tahu, ada di berita-berita. Betul, ada 6. Berarti valid ya? Valid. Oke, valid 1. Valdi. Terus, Naon Valdi? oke, yang kedua. Yang kedua apa tadi apaan? Menguntungkan Orang diri sendiri, orang lain atau Organisasi. Menurut gua sangat menguntungkan punya dari duit itu dia bisa jelas, beli mobil bro. 3. beli mobil, 3. uang ada dolar, ada Ini rupiah. semua korupsi menguntungkan. Iya, Kan main korupsi. valid lagi? Valid. Oke, valid. Proof. Yang ketiga, perbuatan itu melawan hukum. Jelas dong. Ada hukumnya. Ada hukumnya, Ada jelas. undang-undangnya. Sangat melawan hukum, bro. Iya. Berarti valid ya? Wah, Valid lagi. yang terakhir.
terakhir merugikan negara. Sangat sih. Sangat Bukan benar. cuma negara, sampai masyarakatnya. Iya, karena masyarakat juga bagian dari negara. Kayak kita ngerasain gak sih, ya kan kayak itu uang dari pajak rakyat-rakyat menengah iya, ke rakyat bawah. bayar pajak. Rugi beras kutu semua, Cok. Ini katanya beras ada kutunya. Iya. Sarden kepalanya doang. enggak. Itu enggak benar ya, guys. Bercanda itu bercanda guys. Itu bercanda. Terus Spek makanannya Pokoknya jadi makanan dikurangin. jadi jelek. Yang tadinya Ya, benar tuh. namanya McDonald. Itu salah satu McDonald. McDonald adalah di mana harga sama tapi kualitas barang turun. betul sekali. Yang tadinya per paket tuh 200.000 apa. Jadi kayak 300 300 per paket. dikurangin Jadi 10.000. jadi 90.000. itu katanya ya, tapi Iya. belum Tapi kan kita nggak tahu resmi. kalau misalnya dari atasan segitu ke bawah Bawahnya kan berapa? Iya, sebenarnya itu kan yang kita kan hanya mengambil berita yang valid ya, info yang valid. Jadi kita anggap aja emang benar 10.000. 10.000. Jadi benar kata Yoga itu tuh adalah salah satu tindakan markdown. Apa Iya. itu markdown Yoga tadi? McDonald adalah di mana harga sama tapi kualitas barang turun dari harga normalnya. Betul. Apa aja tadi yang diakibatkan oleh markdown? Beras. Terus Satu. apa aja isinya? Terus Mie instan gitu juga. mie instan Dia yang kualitasnya yang Udah kadaluarsa, Cok. Tahu nggak? udah Kayak kadaluarsa. masa gue dapat kabar ada mie instan yang nggak dapat minyaknya. ah, Katanya ada kayak gitu. itu harga Untung berapa dari direbus. hasil berapa tuh? Untung Bukan Iya, digoreng. coba kalau digoreng nggak bisa. Sama spek minyaknya di Iya, mungkin harga yang terjangkau. Mungkin misalnya berasnya harus yang grade A malah jadi grade C Iya, gitu. Nah, itu sih yang menurut gue yang sangat fatal dan berasnya banyak kutu dan dan nggak bisa dimakan Iya. rata-rata. Tapi menurut kalian cara supaya nggak ada korupsi lagi gimana? Sebenarnya kalau menurut gua untuk menanggulangi korupsi itu tuh dari hal-hal kecil aja sih, Jen. Kayak dari sesimpel lu kalau beli disuruh nyokap lu misalnya beli Hal dasar lah ya, dari hal dasar. dari hal dasar beli gula, terus kayak kembaliannya nggak lu kantongin. Oh, di sisanya gua kantongin gitu. Iya, itu bisa jadi salah satu faktor kebiasaan. Itu bisa jadi Dari kebiasaan. Menurut gue sebagai orang awam sebenarnya balik lagi sih ke diri sendiri. Yang paling penting tuh menurut gue ya integritas. Iman yang kuat. Betul. Tapi itu kalau emang udah ada tekanan, pressure dari atasan nggak tahu juga sih. Tapi itu udah Iya sebenarnya. itu sih yang harus kita Ini tanam udah itu. sistem sih, udah masuk ke sistem. Iya emang. Karena emang korupsi itu kayak udah sulit banget lah di Indonesia buat bilang. Cuman kita jangan pernah menyerah buat ngelawan korupsi ya. Ya, itu harus sih. Gue setuju. Terus Kayak juga tadi salah satunya tadi apa disuruh orang tua kembaliannya harus dibalikin, jangan diambil. Terus apa lagi? Lo tahu misal kita nyontek nih pas lagi UAS, Ujian. kita Iya, nyontek itu ujian, sebenarnya itu termasuk termasuk korupsi. fraud. iya, curangan. curangan. ya itu fraud Ada hal kan, itu kecil. fraud. Kalian masih ngelakuin kan? Pasti. Makanya kita juga bisa ya. di sini karena hal itu sebenarnya. Terbaik ulang. Udah. Aja bilang ya. Lupakan. Oke. Ada lagi misalnya beli disuruh orang tua nih, suruh beli minyak 2 liter. Dia beli seliter. Aduh. Ada Itu juga lupa bagaimana ya? itu kayaknya bagus. Ada lagi nih. Yang paling sering tuh temen gue kuliah. Misal nih uang UKT 8 juta, mintanya 20 juta. Buset, banyak banget Bibit itu. korupsi sejak dini. Iya, itu bibit bebet bobot. Apalagi uang perlengkapan. Dibeli lebih dari bonnya. Aduh, sering terjadi di UKM. Terjadi. Itu sering Itu terjadi. bibit-bibit itu tuh. Itu bibit-bibit. Tinggal ditambahkan dong itu merugikan negara, jadi korupsi. Tapi kalian ada tahu nggak sih sebenarnya itu ada 3 bentuk fraud, yaitu seperti concealment, conversion, sama theft. Itu tuh bentuk-bentuk fraud. Concealment itu kayak menghilangkan gitu. Kayak konsil. Iya, lo tau kan konsil di Mobile Legends. Jadi mirip-mirip, mungkin Hilang. menghilangkan. Kalah lagi Kalau tuh. conversion itu mengubah. Mengubah data. Mengubah data. Bukan hanya data, tapi kayak tadi spek yang harusnya beras grade A tapi dijadiin grade C. Mengubah objeknya bisa Termasuk conversion jadi. itu. Iya, itu termasuk conversion. Terus Misalnya ada orang nakal, anggap aja misalnya mau beli bond
baterai misalnya gitu kan, baterai. Oh, diubah harganya. Mas, saya mau ininya dong apa baterai yang Iya, harganya baterai. 10.000 Iya, gitu. Terus kita Itu tuh naikin kayak- di kwitansi jadi Iya, 15.000. di markup harganya. Di markup. Itu termasuk salah satu conversion. Conversion. Itu Terus kayak sering sih menurut gue di Iya, notanya diganti itu harganya. kayak sering aja. Cuak. Ada lagi tuh theft ya. Theft itu apa sih? Theft itu kayak ya pencurian Pencurian. gitu lah. Pencurian. Lebih ke perampok sih kalau jumlahnya Iya, banyak. iya. Rampok. Betul. Tikus 6 sih. tadi perampok gak sih? Nah, Iya, kan tikus. Enam. Tikus. Tapi kalau menurut kalian concealment tuh kayak apa sih? Yang kalian tahu kayak mungkin kayak menghilangkan barang bukti kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Menghilangkan data gitu itu Menghilangkan bisa data jadi. bisa jadi. Menggelapkan dana bisa Penggelapan dana. Yang tadinya ada jadi nggak ada, yang tadinya nggak ada jadi ada. Itu jadi ada dua, concealment dan conversion. Nah, Nah, jadi menurut kalian nih, gue mau nanya lagi nih ke kalian. Hmm. Kasus ini tadi yang bansos tadi dari program pemerintah itu masuk ke kategori mana kalau menurut kalian? Ada unsur apa aja? Dari bentuk fraud apa aja yang ada di kasus Conversion tersebut? masuk dong. Conversion pasti. Masuk. Apa aja yang dikonversi tadi kalau menurut lu, Gus? Itu apa sih sembakonya? Sembako Ya. kan kita Iya, nyiapin sembako. sembako Yang misal dari beras grade A kita jadi ubah jadi grade Grade C. C. Jadi buruk. Menurut lu kalau kayak dana 300.000 buat satu paket terus dihilangkan 10.000 itu jadi masuk ke concealment. Bisa. Setuju nggak sih? Bisa jadi penggelapan dana. 10.000. Iya, iya. 10.000 kalau jadi 6 miliar. Buset. Masuk ke Dari perampokan ceban pertama. pencurian nggak sih? Pencurian Pencurian. masuk semuanya. Masuk semuanya. Tapi mau negara diambil sama dia. Jadi korupsi ini tuh masuk ke semua materi kita. Iya, masuk ke Masuk, semua masuk. materi gitu. Kasus ini masuk semua. Nah, kita ngomong udah panjang lebar banget nih dari tadi nih, udah dari A sampai B, Nah. sampai Z. Gue dari A sampai B doang. A sampai Z. Nah, kesimpulannya dari yang kita bisa ambil dari ini apa? Jadi kasus tadi ya. Iya, kan empat-empatnya udah Hmm. memenuhin semua tuh. 4 unsur tadi udah memenuhin. Berarti kasus tadi itu udah termasuk korupsi banget ya. Iya, udah valid. Sudah banyak Soalnya- merugikan negara, rakyat, semualah. Kira-kira apa yang bisa diambil? Lebih ke depannya sih menurut gue untuk pemerintahan lebih amanah sih untuk dana dari Sebuah program sebuah gitu ya. program. Dan masyarakat kayaknya harus berani lapor sih kalau melihat kejahatan korupsi. Ya udah lapor ke pihak Iya. yang berwajib. Soalnya Yang setahu menangani gua kalau orang lihat kejahatan terus dibiarin aja itu sama aja dia kayak setuju sama Ya, kejahatan jadi sama tersebut. kayak mendukung, support. Mendukung. Jadi pokoknya kita harus kalau misalnya ada satu kesalahan, kejahatan kita pokoknya harus laporin langsung aja. Ya, setuju. Jadi intinya jangan korupsi dan lawan korupsi. Betul. Generasi muda anti korupsi. Kayaknya kita ngobrol udah kelamaan ya? Ya. Kayaknya kita udah ngobrol Udah ngantuk 1 juga. jam. Udah 1 jaman kayaknya udah lama banget. Pokoknya Oke. kita tutup aja kali ya. Iya. Oke. Ya, pokoknya terima aja. kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Terima kasih guys. Dadah.